Shalom, kita bertemu kembali dalam Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo. Hari ini Jumat 7 Februari 2025. Kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini, yaitu tertulis dalam Keluaran pasal 23 ayat 1. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Bahasa Batak, dan jadi para ratommu berita gagap. Jala unang paherbak tanganmu rap dohot parjahat. Gabi sitidakon hagiduhon. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah berita nyata yang sangat memprihatinkan dan menyayat hati dalam dunia pendidikan yang terjadi di negara Prancis, sebuah negara yang maju pada tahun 2020 yang lalu. Seorang guru sejarah bernama Samuel Paty yang harus meregang nyawa secara sadis karena berita fitnah dan bohong. Berita ini diawali oleh seorang muridnya berinisial Z yang masih berumur 13 tahun menyebarkan berita bohong bahwa Samuel Paty menghina agama yang dianut sang murid, sehingga dia mengatakannya kepada orang tuanya. Orang tuanya sangat marah dan menyebarkan berita ini melalui sosial media. Mereka yang mengikuti sosial media kini juga sangat marah dan akhirnya menimbulkan demonstrasi menuntut keadilan atas tuduhan penghinaan agama. Bahkan ada di antara mereka yang berniat untuk membunuh Samuel Paty. Dan ternyata hal itu terjadi. Ketika Samuel Paty pulang dari mengajar, di tengah jalan dia dihadang dan diberlakukan dengan kejam, bahkan harus meregang nyawa dengan leher dipenggal. Sungguh sadis kisah ini di tengah zaman yang modern ini. Akan tetapi di kemudian hari, setelah diproses secara hukum, dengan menghadirkan beberapa murid yang menjadi saksi, mereka menyaksikan bahwa gurunya Samuel Paty tidak pernah melakukan penghinaan atas agama tertentu. Dengan kesaksian para murid, maka penyebar berita fitnah dan bohong akhirnya mengaku bahwa gurunya tidak pernah melakukan yang dituduhkan. Bahkan yang paling ironis, sang murid inisial Z telah 3 hari tidak masuk sekolah karena dihukum sekolah karena anak ini sering bolos sekolah. Untuk mengelabui orang tuanya, dia membuat cerita ini kepada orang tuanya yang berakhir dengan sadis. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui kisah nyata di atas dapat kita pahami ternyata dampak fitnah dan berita bohong bisa berakibat fatal dan sadis. Di tengah zaman kita sekarang, melalui media sosial yang sangat marak dan bentuk pemberitaan sering memunculkan berita bohong dan fitnah. Satu hal yang harus selalu kita pahami, kita harus bijaksana dalam menerima berita dan bermedia sosial pada masa ini. Begitu gampangnya sekarang terpapar ungkapan kebencian bagi sesama, baik yang terjadi antar umat beragama, antar etnis, dan antar kelompok masyarakat, yang membawa masyarakat kita menimbulkan rasa curiga bagi sesamanya. Kebohongan seringkali terjadi dan kehidupan sehari-hari. Bahkan kebohongan terkadang dianggap sepele tanpa disadari bahwa efek dari kebohongan itu sangat besar dampaknya bagi setiap kehidupan orang yang melakukannya. Dalam Alkitab sangat tegas menyatakan bahwa orang
yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, seperti tertulis dalam Amsal 12 ayat 22. Kebohongan dapat merusak integritas dan hilangnya rasa percaya dari orang lain, serta menimbulkan rasa bersalah dan ketakutan yang pada akhirnya akan mengganggu ketenangan batin pada setiap orang yang melakukan kebohongan. Tuhan memerintahkan kita hidup dalam kejujuran dan menjauhi segala bentuk kebohongan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, dalam Yesus Kristus, Engkau telah mengingatkan kami hari ini agar kami menjauhi segala bentuk kebohongan dan fitnah. Engkau mengharapkan kami agar hidup dalam kebenaran dan kejujuran bagi sesama kami. Amin. Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.